Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KKN 46 Keadaan Luar Biasa Desa Senaken Universitas Mula Warman. Saya Izatul Lailia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman angkatan 2017. Di sini saya akan membahas mengenai COVID-19 dalam bidang ekonomi. Dampak wabah virus corona ini tidak hanya merugikan di sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang dari 34,9% bila dibandingkan tahun yang lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Terdapat 3 tingkatan dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia dalam bidang industri. Nah, yang pertama itu adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Nah, industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Dan juga ada sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Nah, yang kedua ini tingkat sedang. Nah, seperti industri perfilman contohnya, yang mengurangi proses syuting, industri media, dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Nah, yang ketiga ini ada tingkat rendah, seperti industri sektor jasa, hanya sedikit menghambat, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Nah, berikut ini adalah video Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan melalui video conference Rekornas Pengawasan Intern Pemerintahan tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin tanggal 15 Juni 2020. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka ini 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah agar ekonomi nasional tetap tumbuh positif di 2020 ini. Nah, yang pertama itu ada pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan Rp200 juta setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 03 2020, perusahaan yang terdampak pandemi virus corona ini merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU atau klasifikasi lapangan usaha tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor. Pelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan UMKM, diantaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan insentif itu juga dengan penurunan bunga. Meski begitu, ketentuan itu hanya bisa dinikmati oleh UMKM dengan kredit di bawah 10 miliar. Selain UMKM, kelonggaran kredit juga akan diberikan kepada tukang ojek dan sopir.
Kelonggaran pinjaman tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kelonggaran itu berlaku mulai 31 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021. Subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona ini. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 April kemarin dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN juga sudah berhasil menyediakan listrik gratis untuk diskon 8, juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan rumah tangga 450 volt ampere mendapatkan listrik gratis. Selanjutnya, 7 juta rumah tangga 900 volt ampere bersubsidi mendapatkan diskon pembayaran listrik 50% selama 3 bulan. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin. Dan perlu diketahui, anggaran PEN yang mencapai 677,2 triliun ditujukan kepada sektor kesehatan sebesar 87,55 triliun dan untuk perlindungan sosial atau bansos sebesar 203,9 triliun dan sisanya dukungan kepada dunia usaha mulai dari insentif hingga dukungan permodalan. Nah, saya rasa cukup untuk apa yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.